Ya, menarik tentunya kalau kita membahas mengenai hal ini karena di sejumlah daerah belum semua yang hari ini sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Salah satunya adalah di DKI Jakarta. Tadi pagi pun kami juga sudah melihat jalan DKI Jakarta sudah diramaikan oleh banyak Ramai anak-anak kita lihat gitu ya. adik-adik putih-putih, putih biru, Putih putih merah. merah. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini pemirsa. Sudah bergabung bersama kami di studio TV One sudah ada Bu Retno Listiarti, komisioner dari KPAI. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Retno. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Dr. Farabi Elfaus ini selaku Sekretaris Bidang Legislasi PBID. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Farabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu, Mbak Maria. Ya. Selamat pagi. Oke, kalau kita berbicara mengenai judul kita pada pagi hari ini ya, sekolah tatap muka dimulai amankah? Nah, menarik kalau kita perlu mendengarkan pernyataan dari Bu Retno ini, Bu. Analisis lengkapnya. Kalau di DKI Jakarta sendiri sebenarnya, kalau Anda melihat dari segi persiapan, keamanannya, memang sebagian besar kemudian setuju dengan pemberlakuan pembatasan tatap muka secara langsung ini. Tapi ada juga yang masih khawatir, Bu Retno. Iya, wajar sih khawatir ya. Kalau kami melakukan pengawasan sepanjang 2021, pengawasan pembelajaran tatap muka yang sudah berlangsung ya waktu itu, memang ada beberapa catatan. Yang pertama, kami menemukan klaster-klaster sekolah memang. Yang kedua adalah anak-anak yang kemudian juga positif atau guru yang positif tapi jumlahnya di bawah 4. Ya, tetapi itu ditemukan di banyak dan ternyata ketika ditelusuri kenapa itu bisa terjadi, yang pertama adalah protokol kesehatan yang dilanggar. Salah satu yang paling banyak terlanggar dari data kami adalah penggunaan masker. Jadi masker itu ditaruh di dagu, di hidung gitu ya, atau di leher, digantung begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi rentan memang. Yang kedua adalah anak-anak ini ternyata ketika yang dites secara acak gitu. Jadi pemerintah daerah tuh banyak yang setelah tatap muka mereka melakukan pengetesan PCR secara acak. Dan ternyata anak-anak yang kemudian terdeteksi termasuk guru itu sebagian besar adalah yang belum vaksin. Jadi memang vaksinasi ini menjadi penting. Dan yang ketiga adalah tadi ketidaksiapan sebenarnya infrastruktur itu sendiri, dan ada anak yang sebenarnya dia tidak enak badan terus dia masuk. Karena kan anak biasanya tuh OTG ya. Lalu dia nggak enak badan gitu, terus dia masuk. Nah, itu juga banyak. Jadi akan cuma pilek gitu. Nah, ini menjadi penting ya, menjadi catatan penting yang bagi kami bahwa ketika tidak enak badan itu jangan sampai anak itu masuk seperti tanda kayak pilek, batuk gitu ya. Itu sebenarnya banyak banget radang tenggorokan gitu. Jadi anak-anak itu tetap masuk dan disinilah kemudian terjadi celah klaster sekolah tadi. Nah, yang terakhir sebenarnya kalau dari sisi kesiapan dibanding 2020 infrastruktur itu lebih baik. Memang DKI ini pun lebih baik. Jadi DKI ini pencapaian angka kesiapan infrastruktur itu sampai dengan di atas 80%. Memang 80 angkanya tinggi banget dari hasil pengawasan kami dan tetapi memang perilaku ya, perubahan perilaku ini kadang-kadang tidak signifikan. Itu sih catatan kami di 2021. Itu ada perilaku yang di perubahan perilaku ya. Saya mau ke Dr. Farabi, Dok. Tapi kalau rekomendasi dari IDAI seperti apa menanggapi keputusan pemerintah di SKB 4 Menteri ini soal PTMT? Ya, terima kasih. Kalau dari IDAI sendiri sudah mengeluarkan rekomendasi ya terkait pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini, update di 2 Januari 2022 ya. Jadi kalau kita memang di IDAI itu di atas 12 tahun dipersilakan untuk 100% tatap muka ya, dengan catatan memang tidak ada masalah lagi ya, tidak ada peningkatan kasus COVID-19 di daerah tersebut, tidak ada transmisi lokal Omikron di daerah tersebut. Itu dipersilakan dengan syarat semua petugas ya harus sudah divaksinasi. Tugas sekolah itu ada guru, cleaning service, itu jangan lupa juga ya, sampai cleaning service-nya juga diatur, satpam dan lain sebagainya, itu semua 100% sudah divaksinasi, dan juga murid-muridnya juga 100% sudah divaksinasi dengan dosis kedua. Jadi bukan hanya dosis pertama tapi dosis kedua, itu juga penting untuk diperhatikan. Dan juga harus tetap patuh sama protokol kesehatan ya. Dan kita tahu nih beberapa anak tadi diceritakan juga suka menurunkan masker di dagu, ya mungkin petugas sekolah yang mungkin kelupaan. Nah, ini kan di video ada tuh ada anak yang sudah di dalam menurunkan masker di dagu. Ini yang perlu diperhatikan karena itu akan bisa menyebabkan transmisi ya lokal di situ. Jadi ini yang harus diperhatikan tuh di atas 12 tahun. Untuk di 6 sampai 12 ya, itu kan sudah dimulai vaksinasi ya. Itu juga sebaiknya kami merekomendasikan agar sudah 2 dosis dari vaksinasi COVID-19
baru dipersilakan masuk, dan kita tahu dan dari jarak dari vaksin keduanya pun 2-4 minggu yang dinyatakan sudah mulai ada kekebalan. Dan juga yang paling penting tak lupa latih di rumah protokol kesehatan. Kadang-kadang ya udah dipakai yang benar ya, berangkat ke sana gitu. Itu nggak boleh ya, di rumah dilatih dulu ya, kita bermain sekolah-sekolahan dulu. Teman-teman udah lupa. Iya, Dok, teman-teman lupa. Iya. Kalau dokter kan tadi IDAI berangkatnya dari rekomendasi usia ya. Kalau berangkat dari rekomendasi usia kan saya berasumsinya adalah dari level pendidikan. Nah, masalahnya SKB ini kan berangkat dari pertimbangan PPKM levelnya. Kok kayaknya jadi nggak nyambung gitu kan. Berlaku di semua tingkatan sekolah. Sebetulnya enggak. Dari PAUD. Kita juga ya mirip dengan level lah. Kita menyatakannya nggak pakai level. Kan di situ dinyatakan sudah tidak ada peningkatan kasus COVID-19 di daerah tersebut. Itu mirip ya kan dengan level, dan juga tidak adanya transmisi lokal Omikron yang kita tahu udah masuk di Indonesia. Ini juga dipertimbangkan oleh IDAI, sehingga ada kriterianya, itu boleh 100% di atas 12 tahun. Kalau ada masalah, masih ditemukannya peningkatan ya, kalau itu pun positivity rate-nya kurang dari 8%, dan juga ada transmisi lokal Omikron yang terkendali ya, itu 50-50 kita sarankan walaupun di atas 12 tahun. 50 luring, 50 daring. Jadi itu juga dipertimbangkan oleh kami, juga termasuk komorbid ya. Anak-anak dengan komorbid ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai anak-anak dengan komorbid ini tidak diperhatikan. Anak-anak dengan komorbid ini harus ada izin dokter yang merawatnya ya. Dan juga orang tua diberikan pilihan, semua orang tua diberikan pilihan apakah boleh daring atau luring. Jangan sampai dipaksakan dulu sementara ini. Karena kita tahu nih kita habis melewati Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, kita masih observasi terus nih. Tetapi memang udah ada SKB Menteri ini, tapi perlu diketahui bahwa IDI dan IDAI mendukung tatap muka ini penting ya, bahwa pentingnya proses pendidikan usia anak sekolah ini penting. Jadi kami bukan serta-merta enggak penting, itu tidak, kita perhatikan dan kita anggap penting. Tapi jangan lupa hak anak itu kan hak untuk hidup, hak untuk sehat, hak untuk pendidikan, hidup, sehat, pendidikan. Itu beberapa catatan penting yang kita tentu akan lihat dulu bagaimana nanti evaluasi di hari pertama ini begitu kan. Kita juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat langsung ini di Bu Retno dan juga Dr. Farabi ke salah satu sekolah yang saat ini sudah menggelar pembelajaran tatap muka terbatas, tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami.